Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bella Indah Safira. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan materi tentang fase pemanggilan, fase generalisasi, fase penampilan, dan fase umpan balik. Yang kelima yaitu fase pemanggilan. Bagian penting dalam belajar ialah belajar memperoleh hubungan dengan apa yang telah kita pelajari untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Ini bisa dicontohkan sebagai siswa atau peserta didik yang kita tuntut mengerjakan soal-soal latihan. Kenapa demikian? Karena ketika terjadinya suatu ingatan siswa kembali, itu disebut sebagai fase pemanggilan, yang mana itu merupakan umpan untuk siswa tersebut dapat mengingat materi yang pernah ia pelajari sebelumnya. Selanjutnya ada fase generalisasi. Generalisasi adalah fase transfer informasi pada situasi-situasi baru. Agar lebih meningkatkan daya ingat, siswa dapat diminta mengaplikasikan suatu dengan informasi baru tersebut. Transfer informasi pada situasi-situasi baru ini merupakan fase kritis dalam belajar. Baik, ini bisa dicontohkan sebagai keterampilan-keterampilan baru siswa dalam berhitung untuk memecahkan masalah-masalah nyata. Mengapa dikatakan sebagai fase generalisasi? Nah, saya akan membahas apa itu generalisasi. Jadi, generalisasi adalah suatu penalaran yang mana nanti siswa dituntut untuk menemukan suatu keterampilan baru dalam berhitung. Nah, upaya dalam ia menemukan keterampilan baru ini itu yang disebut sebagai penalarannya, atau ia telah menjalani fase generalisasi. Yang ketujuh ada fase penampilan. Para siswa harus memperlihatkan bahwa mereka telah belajar sesuatu melalui penampilan yang tampak. Jadi ini bisa dicontohkan sebagai peserta didik atau siswa bagaimana menggunakan busur derajat dalam pelajaran matematika. Nah, setelah ia melakukan hal tersebut, siswa atau peserta didik dapat menghitung besar sudut melalui pengalaman yang telah ia lakukan tersebut. Nah, jadi usaha dalam ia menampilkan suatu pembelajarannya yang sebelumnya itu disebut sebagai fase penampilannya, yang mana ia dituntut untuk berhitung besar sudut dari pelajaran yang pernah ia pelajari sebelumnya. Selanjutnya ada fase umpan balik. Umpan balik ini dapat memberikan reinforcement atau penguatan pada mereka yang menampilkan yang berhasil. Jadi pada fase umpan balik ini kita sebagai guru atau seorang guru harus bisa memberikan sesuatu motivasi yang dapat membangun siswa atau peserta didik. Nah, tingkah laku yang dapat membangun ini adalah suatu proses dari umpan balik yang mana telah kita berikan kepada siswa untuk tujuannya untuk merangsang mereka untuk melakukannya kembali lagi. Ini dapat dikatakan sebagai fase umpan balik karena telah terjadi umpan balik antara guru dan siswanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih.